Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada dalam waktu yang sangat dekat terhadap bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Begitu pula Nabi SAW menjelaskan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakanlah pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan pun akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwa inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari di malam bulan Ramadan itu memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka di setiap malamnya. Setiap malam dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan begitu pula
wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibulah. Begitu pula setiap muslim memiliki doa, apabila dia berdoa dengannya maka Allah SWT akan kabulkan doa tersebut. Karena itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaan dari bulan Ramadan ini, maka penting bagi kita sebelum datangnya bulan Ramadan kita membekali diri kita dengan ilmu, agar jangan sampai bulan Ramadan yang kita memohon kepada Allah agar kita dapat menjumpai bulan tersebut, jangan sampai dia datang dan dia berlalu, kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita penting untuk membekali diri dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan bahwa al-amilu bila ilmin kasairi bila dalil. Orang yang berjalan tanpa adanya ilmu, maka ibaratnya dia adalah seperti, atau orang al-amil, orang yang beramal tanpa landasan ilmu, maka ibaratnya dia adalah seperti orang yang berjalan tanpa adanya petunjuk. Dan dikatakan pula bahwa man faraqad dalil dhalla as-sabil. Siapa yang meninggalkan petunjuk, maka niscaya dia akan tersesat di dalam perjalanannya. Dan juga sebagaimana dikatakan bahwa dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah SWT tidak berdasarkan ilmu, maka sesungguhnya apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Jadi keburukan yang dia perbuat itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia hasilkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Beliau menyebutkan bahwa yang disebut bertakwa adalah bila beramal karena mengharapkan wajah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang ulama yang bernama Talq ibnu Habib rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang definisi takwa. Beliau mengatakan at-taqwa adalah an ta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka ma harramallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Takwa itu, kata beliau, yang pertama engkau beribadah kepada Allah, artinya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, ala nurin minallah, beribadah kepada Allah itu sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa yang diajarkan,
sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ilmu. Kemudian yang ketiga, engkau melakukan itu tarju thawab Allah, karena mengharapkan semata-mata ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau yang keempat, wa tatruka ma harramallah. Engkau tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ala nurin minallah. Jadi benar-benar berdasarkan ilmu, yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang ditinggalkan itu memang adalah larangan, bukan hanya sekedar anggapan bahwa ini tidak boleh. Tapi juga harus berdasarkan ilmu. Dan tujuannya yang keenam kata beliau, semata-mata takhsya iqaballah. Meninggalkan perbuatan buruk tersebut semata-mata karena memang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hakikat daripada takwa. Di sini Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan itu harus berlandaskan kepada petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat surah Al-Maidah 27 tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, di situ terdapat isyarat di dalam beramal kita haruslah membekali diri kita dengan ilmu agar amalan kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ Allah mengatakan innama yataqabbal. Kata innama dalam bahasa Arab ini mengandung makna al-hasr, artinya pembatasan. Di luar daripada itu dia tidak akan diterima. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Ramadan serta kewajiban bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu. Selanjutnya kita ingin menjelaskan tentang keutamaan dari ibadah puasa. Sebagaimana dalam ayat yang mungkin sudah sering kita dengarkan, firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana berpuasa tersebut juga Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan dari ibadah puasa. Ibadah puasa tersebut akan menjadikan seorang menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena puasa tidak hanya menahan diri kita dari makan dan minum saja. Akan tetapi puasa juga menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengurangi nilai puasa atau menjadikan puasa tersebut sama sekali menjadi tidak bernilai. Makanya Nabi SAW menjelaskan sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan makannya, begitu pula minumnya, itu semata-mata karena Allah. Dan dalam hadis lainnya Nabi SAW menyebutkan bahwa
kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya sebatas lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena yang dia tahan hanya makan dan minum. Tapi anggota tubuhnya dia tidak menahan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu pula dia tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, hingga dari puasa yang dia lakukan itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa lainnya, di mana puasa adalah merupakan junnah. Puasa adalah perisai, pelindung yang akan melindungi seorang dari api neraka. Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, innamas siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai. Fa idza kana innamas siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar, sesungguhnya puasa adalah merupakan perisai yang dengannya seseorang akan membentengi dirinya dari api neraka. Dalam riwayat lainnya disebutkan as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu ahadikum fa in sabahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im, sungguhnya puasa adalah merupakan perisai, dan jika seorang di antara kalian berpuasa dan ada yang mencelanya, mencacinya, maka hendaknya dia mengatakan inni imru'un sha'im, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Dan begitu pula dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan bahwa man shama yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan bahwa tujuannya adalah karena Allah, bukan karena tujuan lainnya. Maka apa yang akan dia dapatkan oleh mereka yang berpuasa tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, ba'adallahu wajahahu 'anin nari sab'ina kharifan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan mukanya dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Ini keutamaan puasa lainnya. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Begitu pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan puasa adalah merupakan amalan yang dapat memberikan syafaat. Amalan puasa adalah amalan yang dapat memberikan syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat nantinya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran was-siyam, as-siyamu wal-Quran yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya puasa serta Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nantinya di hari kiamat. Di mana kata Rasulullah SAW, yaqulus siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat
bin nahari fasyafi'ni fihi. Puasa akan berkata, ya Allah, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat. Aku telah menghalangi dia untuk makan serta untuk melampiaskan syahwatnya di siang hari. Aku tahan dia, aku halangi dia untuk makan dan untuk menuntaskan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat bagi dirinya. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul Qur'an, Al-Quran pun berkata, mana'atuhu an-nauma bil-laili. Ya Allah, sesungguhnya aku pun telah menghalangi dia sehingga dia tidak dapat tidur di malam hari karena sibuk membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku juga dapat memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, orang yang berpuasa juga akan mendapatkan keutamaan lainnya, di mana dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Rasulullah SAW mengatakan, man shama Ramadan imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, dengan mengimani bahwa itu adalah merupakan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, wahtisaban, begitu pula dengan penuh ihtisab, yaitu pengharapan, mengharapkan pahala, ganjaran semata-mata hanya dari Allah SWT. Maka siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan serta ihtisab, mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni atau akan diampuni baginya segala sesuatu dosa-dosanya yang telah berlalu. Karena itulah Nabi SAW menjelaskan bahwa amat sangat merugi orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu dari hadapannya, namun dia sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat merugi sekali, karena setiap harinya Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Begitu pula bulan puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Namun ketika seorang itu mendapatkan bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini menunjukkan bahwa orang tersebut berada di dalam kerugian yang sangat nyata, karena sudah begitu banyak keutamaan dari bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan puasa lainnya, puasa dapat mengekang syahwat. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj,
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis siyam fa innahu lahu wija. Wahai sekalian pemuda, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa makna al-ba'ah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua pendapat. Namun intinya dua pendapat tersebut adalah kembali kepada satu makna, yaitu memiliki kemampuan baik secara jasmani ataupun rohani untuk melakukan pernikahan. Di antaranya adalah kemampuan untuk mencari nafkah. Kemampuan mencari nafkah walaupun itu untuk satu hari. Ini makna dari kata al-ba'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Maka hendaknya segeralah dia menikah. Karena apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dia dapat menundukkan pandangan, wa ahsan lil farj. Begitu pula dia dapat menjaga kemaluan seseorang. Wa man lam yastati'. Dan siapa yang tidak atau belum mampu untuk melakukan pernikahan, falyasum. Maka hendaknya dia berpuasa, fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa tersebut adalah pengekang bagi dirinya. Dan begitu pula Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa juga memiliki keutamaan lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu tersendiri yang darinya orang-orang berpuasa akan masuk ke dalam surga. Allah mengkhususkan pintu tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam surga, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu atau pada surga itu terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Yang dari pintu itulah orang-orang berpuasa akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat nantinya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, di mana tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut melainkan hanya orang-orang berpuasa saja. Jadi khusus bagi mereka. Yuqalu aina shaimun, akan ada yang menyeru nantinya, akan ada yang memanggil nantinya, aina shaimun, mana orang-orang yang dahulu berpuasa. Maka kemudian mereka pun berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Mereka akan berdiri dan tidak akan ada yang masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut melainkan hanya mereka. Fa idza dakhalu, apabila mereka telah masuk, ughliqa falam yadkhul minhu ahad, maka pintu tersebut akan ditutup dan setelah itu tidak akan ada lagi yang masuk ke dalam surga dari pintu tersebut. Ini satu keutamaan tersendiri yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu punya kesempatan waktu tersendiri di mana doanya tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 yang doa mereka itu tidak akan ditolak. Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, as-saim hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah wal imamul adil. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Itu juga tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Dan yang ketiga adalah wa da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Itu juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa hadis ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hendaknya orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, dia dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang menjadi anggapan bahwa naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Orang yang berpuasa selalu tidur. Justru puasa tersebut sebenarnya tidak melemahkan seorang mukmin. Justru dengan berpuasa dia semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu menjadikan puasa menjadi alasan untuk bermalas-malasan, menjadi alasan untuk melaksanakan salat tidak secara berjamaah. Tidak boleh menjadikan makan sahur sebagai alasan untuk tidak melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Justru dengan berpuasanya seorang, Allah menyebutkan bahwa inti dari puasa tersebut adalah menjadikan pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tidak benar kalau sekiranya puasa tersebut justru membuat seseorang semakin malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis qudsi, beliau juga menyebutkan tentang ganjaran besar yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kullu amali bani adam lahu, kullu amali bani adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-shaum. Sesungguhnya setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah SWT menyebutkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mengumpamakan suatu kebaikan
yang menginfakkan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, ibaratnya seperti sebuah biji tumbuh-tumbuhan, ambatat sab'a sanabil, di mana biji tumbuh-tumbuhan ini akan menumbuhkan tujuh cabang. Fi kulli sumbulatin, di setiap cabang, mi'atu habbah, terdapat 100 biji lagi. Jadi dari 7 cabang tersebut, dari 1 biji tadi akan berbuah menjadi 700 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah SWT akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah mengatakan setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Dan Allah SWT mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah SWT. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang akan menentukan balasannya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya, itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Allah sendiri yang akan menentukan ganjarannya, Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Karena kata Allah SWT, yada'u syahwatahu, dia tinggalkan syahwatnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa puasa itu intinya bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan segala sesuatu dorongan syahwat. Maka dia menjaga lisannya, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Dia menahan pandangannya, tidak memperturutkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Seluruh anggota tubuhnya dia tahan untuk tidak memperturutkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Allah SWT menyebutkan di sini yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Begitu pula dia meninggalkan makannya, min ajli, semata-mata karena diriku, karena Allah. Ini menunjukkan bahwa tujuan orang yang berpuasa itu, dia melakukan itu semuanya karena siapa? Adalah karena Allah, min ajli. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ganjaran puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan menetapkannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, dan begitu pula orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun 'inda fitri. Yang pertama, dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia berbuka, dan ini sudah kita rasakan bersama. Bagaimana ketika kita berpuasa, ketika datang waktu berbuka, kita berkumpul dengan keluarga, kita merasakan kebahagiaan, sukacita yang amat sangat besar. Ini selalu kita rasakan. Ini yang di dunia yang kita rasakan. Dan kata Nabi SAW, kebahagiaan kedua nanti, dan ini yang paling besar, adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang paling besar yang kita harapkan. Kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah puasa yang kita lakukan semata-mata karena Allah.
Kemudian kata Nabi SAW, wala khalufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Sungguh aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, qala Allah azza wa jalla kullul amali kafaratun illa shaum wa shaumu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah merupakan kafarah atau tebusan kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 10, dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan balasannya, akan diberikan balasannya oleh Allah SWT bighairi hisab, tanpa perhitungan. Ini menunjukkan balasan yang sangat besar Allah berikan tanpa perhitungan bagi orang-orang yang bersabar. Dan termasuk di antara kesabaran adalah orang yang berpuasa. Karena dalam berpuasa dia bersabar, menahan dirinya untuk tidak makan dan minum, menahan dirinya untuk tidak memperturutkan syahwatnya. Ini juga termasuk di antara kesabaran. Maka orang-orang yang bersabar itu Allah SWT akan berikan baginya ganjaran tanpa ada batasannya. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Puasa Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, setiap mukmin. Bahkan puasa adalah termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Selain dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah melakukan puasa. Dan yang kelima adalah melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Dan ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ibadah puasa sebagaimana yang tadi telah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan adalah merupakan ibadah yang tidak hanya Allah wajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang juga
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pelaksanaannya itu berbeda sebagaimana yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan bahwa dahulunya pelaksanaan ibadah puasa tersebut adalah ketika seseorang itu telah berbuka, maka dia hanya diberikan kesempatan, diperbolehkan untuk makan, minum, dan menuntaskan syahwatnya itu selama dia belum tidur. Kalau dia sudah tertidur, maka apabila dia terbangun walaupun sebelum terbit fajar, dia sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, di antara mereka ada yang para sahabat dahulunya juga pernah melakukan puasa demikian. Sehingga pada suatu hari ada di antara mereka yang datang setelah seharian bekerja, dia pulang ke rumah ketika waktu berbuka. Dia bertanya kepada keluarganya, adakah sesuatu yang dapat dia makan untuk berbuka? Dijawab tidak ada, tapi saya akan mencarinya. Maka pergilah istrinya mencari apa yang dapat dimakan untuk berbuka. Ketika istrinya pulang, didapati suaminya tertidur. Setelah bangun, dia tentu tidak dapat makan lagi, hingga akhirnya dia pun berpuasa lagi sampai keesokan harinya. Namun di siang hari dia sudah tidak kuat lagi, hingga akhirnya jatuh pingsan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian malam hari di bulan puasa untuk menggauli istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Hingga sampai kepada firman Allah SWT, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Ini diantara sebab turunnya ayat ini, karena dahulu syariat berpuasa itu tidak sebagaimana puasa yang kita lakukan saat ini, dan ini adalah merupakan satu keringanan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk pembahasan kita kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan melanjutkan tentang bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, agar bulan Ramadan yang kita akan masuki ini menjadi bulan Ramadan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.